Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai dari definisinya. Nah, kita bedah per kata ya. Pertama, persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi, syarat wajib pertama adalah ada tanda sama dengan. Maka dia akan merupakan sebuah persamaan. Nah, berikutnya, linear itu berarti variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Nah, berikutnya, satu variabel artinya hanya memuat tepat satu variabel. Nah, jadi, kalau kita simpulkan, persamaan linear satu variabel adalah sebuah persamaan yang memuat tepat satu variabel dan variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Nah, sehingga nanti jika diberikan suatu kalimat terbuka, suruh menentukan ini persamaan linear satu variabel atau bukan. Maka yang dicek pertama adalah apakah memakai tanda sama dengan untuk membuktikan bahwa dia adalah persamaan. Nah, setelah itu lihat variabel yang digunakan berapa. Kalau satu berarti benar dia satu variabel. Nah, untuk melihat linearnya dilihat dari pangkat variabelnya. Apakah variabelnya menggunakan atau memiliki pangkat satu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang contohnya ini. Yang mana merupakan persamaan linear satu variabel. Misalkan ada 5T sama dengan 15. Nah, kalau kita lihat, ada nggak tanda sama dengannya? Sama dengan ada. Berarti dia persamaan. Variabelnya apa? T. Cuma ada satu. Jadi ya, memakai satu variabel yaitu T. Pangkat dari T-nya berapa? Tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti itu artinya pangkat 1. Berarti sesuai. Berarti 5T sama dengan 15 ini merupakan persamaan linear satu variabel. Oke, berikutnya yang kedua. 2x tambah 12 sama dengan 0. Sama dengannya ada? Ya, ada ya. Ada sama dengan. Variabelnya ada x, pangkatnya 1. Ya. Ini benar. Berarti 2x tambah 12 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan linear satu variabel. Berikutnya, 4x min 2 sama dengan 3x plus 6. Nah, di sini ada sama dengannya? Ada. Variabelnya x. Nah, variabelnya berapa? Ini kita sebut variabelnya hanya satu, yaitu x, walaupun ditulis dua kali. Ya, jadi yang kita lihat adalah jenis variabelnya. Jadi kalau nanti ada x ada y itu beda. Tapi kalau x walaupun ditulis dalam beberapa suku itu tetap namanya satu variabel. Jadi 4x min 2 sama dengan 3x plus 6 ini juga merupakan persamaan linear satu variabel. Jadi, karena pangkat dari x-nya semua dari kedua suku tersebut semua pangkat 1. Oke, lanjut. X min 3y sama dengan 7. Sama dengan ada persamaan. Ada x, ada y. Variabelnya ada 2. Nah, jadi ini bukan ya. Jadi ini benar tadi. Yang ini bukan. Karena dia memiliki 2 variabel. Walaupun linear juga. Itu adalah persamaan linear 2 variabel. Jadi x-nya linear, y-nya linear. Variabelnya ada 2. Oke. Berikutnya x tambah 2y min 3z sama dengan 5. Ini nambah lagi. 1, 2, 3. Jadi ini namanya nanti persamaan linear 3 variabel. Oke, berikutnya x kuadrat tambah 3 sama dengan 14. Variabelnya cuma ada satu, yaitu x. Tapi pangkatnya 2. Nah, dia tidak linear, maka ini nanti namanya adalah persamaan kuadrat. Jadi dia bukan persamaan linear satu variabel. Oke, jadi seperti itu ya, membedakan apakah kalimat terbuka yang diberikan merupakan persamaan linear satu variabel atau bukan. Nah, sekarang kalau diberikan dalam suatu persamaan linear satu variabel, biasanya ditentukan atau diminta menentukan penyelesaiannya. Bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel? Oke, nanti dalam menyelesaikan persamaan ada 2 prinsip utama. Itu yang pertama, nilai persamaan tidak akan berubah jika ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Yang kedua, nilai persamaan tidak akan berubah jika ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi bilangan tak nol yang sama. Jadi, menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel adalah sebuah proses untuk membuat variabelnya berdiri sendiri dengan menggunakan bantuan operasi aljabar termasuk sifat-sifatnya. Sehingga nanti dalam proses tersebut, variabel, misalnya kita menggunakan variabel x, nanti di ruas yang ada variabelnya tersebut,
teman-temannya dalam bahasa lainnya atau konstanta atau koefisien yang melekat pada variabel tersebut harus kita hilangkan dengan menggunakan bantuan operasi aljabar. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk satu contoh dulu ya. Misalkan tentukan penyelesaian dari 2x tambah 8 sama dengan 14. Nah, dalam bentuk ini variabelnya ini ada di ruas kiri. Nah, berarti di sana dia bersanding dengan ada konstanta 8 dan koefisiennya 2. Nah, sehingga dalam proses membuat x-nya itu berdiri sendiri, maka konstanta plus 8 dan koefisiennya yang sama dengan 2 tersebut harus kita hilangkan dengan menggunakan bantuan operasi aljabar. Nah, sehingga pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan plus 8 ini dengan cara kurangi 8. Nah, karena kita kurangi 8 berarti di sini menjadi 2x plus 8 min 8 dia habis. Di sini menjadi 14 min 8. Oke. Berarti 2x sama dengan 14 kurangi 8, ini hasilnya 6. Nah, sampai di sini yang masih melekat pada variabel adalah koefisien yaitu 2. Untuk menghilangkan 2, maka prosesnya adalah kita bagi 2. Berarti ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Kan tujuannya kita mendapatkan x. 2 bagi 2 ya. 6 dibagi 2 ini sama dengan 3. Oke, jadi seperti itu. Jadi sederhana proses menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Oke, kita tambah contoh ya. Yang kedua, tentukan penyelesaian dari 3x tambah 10 sama dengan 5x tambah 18. Nah, sekarang variabelnya di kiri ada, di kanan ada. Nah, pertama kita tentukan aja mau taruh koefisiennya di kiri atau di kanan kayak gitu. Jadi bebas, nanti hasil akhirnya akan sama. Nah, misalkan kita tetapkan variabelnya ini kita bawa ke kiri. Nah, maka kalau variabelnya ke kiri, berarti di kiri yang mengandung variabel, di kanan konstantanya. Jadi sehingga konstanta ini harus dihilangkan. Nah, maka prosesnya ini harus dikurangi 10. Nah, habis itu variabel yang ini harus hilang. Maka kita kurangi dengan 5x. Berarti nanti kedua ruas kita kurangi dengan 10 dan kurangi dengan 5x. Nah, sehingga jadinya 3x habis itu plus 10 dikurangi 10 habis. Dikurangi 5x sama dengan 5x-nya dikurangi 5x habis. Ini 18 dikurangi 10. Nah, proses inilah yang sering dianggap sebagai operasi pindah ruas gitu ya. Dari plus 10 di ruas kiri bawa ke kanan dia menjadi negatif. 5x di ruas kanan bawa ke kiri menjadi negatif 5x. Nah, itu secara kasat mata terlihat seperti itu. Yang merupakan proses dari kita tambah atau kurangi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang tinggal diproses. 3x min 5x ini menjadi negatif 2x sama dengan 8. Nah, sekarang koefisien dari x-nya adalah negatif 2. Maka prosesnya harus kita bagi dengan negatif 2. Jadi ini dibagi negatif 2. Ini juga dibagi negatif 2. Sehingga ini x. Ini hasilnya negatif 4. Oke, itu ya soal kedua. Lanjut. Yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari 5h min 1 sama dengan 2h plus 2 kali h plus 3. 5 kali h min 1 sama dengan 2 kali h plus 3. Nah, di sini sebelum menyelesaikan kita harus menggunakan sifat operasi aljabar dulu, yaitu sifat distributif. Jadi ini dikalikan ya. Berarti ini akan menjadi 5h min 5. 5 kali h, 5h, 5 kali negatif 1 itu negatif 5. Sama dengan 2h plus 6. Oke, seperti sekarang hilang. Ini ditambah 5 sama dikurangi 2h. Ditambah 5 agar negatif 5-nya ini hilang ya. Dikurangi 2h agar ini hilang. Jadi ini kan menjadi 5h dikurangi 2h. Nah, negatif 5-nya habis. Sama dengan 6 ditambah 5. Gitu. 5h kurangi 2h. 3h sama dengan 11.
Berarti H-nya berapa? Berarti kan kayak ini ya. Ini habis itu kan harus dibagi 3. Nah, 3H bagi 3H. 11 bagi 3 ini menjadi 11/3. Nah, kalau tidak bisa disederhanakan, biarkan tetap berupa pecahan. Oke, gampang ya. Nah, lanjut. Soal keempat. Tentukan penyelesaian dari 2x tambah 3/4 dikurangi 3/2 kali 1 min x sama dengan 2/3x min 2. Oke, soalnya lumayan panjang ya. Dan juga di sini ada pecahan. Nah, nanti kalau kita mengoperasikan suatu bilangan pecahan, ini biasanya lebih sulit dibandingkan kita mengoperasikan bilangan bulat. Nah, sehingga karena ini persamaan, pecahannya ini bisa aja kita hilangkan per-pernya dengan cara kita kalikan dengan suatu bilangan agar semua penyebutnya itu hilang. Nah, maka yang dipilih adalah KPK dari penyebut. Nah, di sini kan ada 4, 2, 3. 4, 2, 3, KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya 12. Jadi, semua ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan 12. Berarti ini kalikan 12. Oke, kalau kita kalikan 12, maka kan ini menjadi setiap suku ya, nanti ditulis 12 kali 2x tambah 3/4 dikurangi 12 kali 3/2 kali 1 min x sama dengan 12 kali 2/3x dikurangi 12 kali 2. Oke, jadi kayak gitu ya. Semua dikalikan 12 suku-sukunya. Nah, jadi sekarang dikali proses. 12 bagi 4 ini 3. 12 bagi 2 ini 6. 12 bagi 3 ini 4. Oke, tinggal dilanjutkan. Nah, sekarang proses perkalian sifat destruktif lagi ya. 3 kali 2x 6x ditambah 9. Habis itu ini 6 kali 3 18. Nah, ini kan 18. 18 kali 1 jadi min 18. Min ini negatif, ini negatif. Berarti ini jadi positif plus 18x sama dengan 4 kali 2 8x dikurangi 24. Nah, sekarang yang ada x-nya kita bawa semua ke ruas kiri dengan proses seperti tadi ya. Kita kurangi atau kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Sehingga nanti yang tersisa adalah 6x tambah 18x dikurangi 8x. Oke, kayak gitu. Sama dengan negatif 24 dikurangi 9 ditambah 18. Nah, jadi ini hasilnya 16x sama dengan negatif 24 tambah 9 dikurangi 9 tambah 18. Negatif 33 ditambah 18. Ini jadinya negatif 15 ya. Sehingga x-nya berapa? Nah, maka ini kan prosesnya harus semua dibagi dengan 16. Maka jadi x, maka ini jadi negatif 15/16. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk soal keempat. Berikutnya, tentukan penyelesaian dari 2x tambah 2/3 sama dengan 3x min 4/2. Nah, ini prinsipnya sama ya dengan tadi. Karena ada pecahan, kita kalikan aja dengan KPK dari penyebutnya. 3 sama 2 berarti KPK-nya 6. Maka kita kalikan dengan 6. Berarti ini kita kalikan 6. Berarti ini akan menjadi 6 kali 2x tambah 2/3 sama dengan 6 kali
3x min 4 per 2. Nah, sekarang 6 bagi 3, ini 2. 6 bagi 2, ini 3. Oke. Itu ya. Nah, sehingga di sini biasanya kalau ketemu soal seperti ini, biasanya dianggap sebagai kali silang, bahwa 2-nya kita kalikan ke sini, 3-nya kita kalikan ke sini gitu. Kan 2 kali 2x tambah 2 sama dengan 3 kali 3x min 4. Itu boleh aja lakukan karena dasarnya adalah kita kalikan dengan KPK dari penyebut, sehingga membentukkan hasil atau menimbulkan hasil yang bentuknya seperti kita kalikan silang, bahwa penyebut di ruas kiri menjadi pengali pembilang di ruas kanan dan sebaliknya. Nah, berikutnya tinggal diproses, dilanjut. Sifat distributif 2 kali 2x ini menjadi 4x tambah 4 sama dengan 9x min 12. Proses, x-nya kita semua yang mengandung variabel bawa ke ruas kiri semua. 4x min 9x sama dengan negatif 12 dikurangi 4 ya. Ngilangin plus 4-nya kita kurangi 4, menghilangkan 9x-nya kita kurangi 9x. Sehingga ini menjadi negatif 5x sama dengan negatif 16. Nah, berarti sekarang bagi berapa? Bagi negatif 5. Maka ini menjadi x. Negatif bagi negatif positif. Maka menjadi 16 per 5. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kalau bentuk soalnya seperti ini, proses gampangnya boleh aja kita kali silang gitu ya. Tapi nanti hati-hati. Kalau soalnya seperti ini. Di suku di ruas kiri ada pecahan, ini ada plus 5. Di sini ada, ataupun salah satunya ada tambahan konstanta seperti itu, maka tidak boleh langsung dikalikan silang. Nah, karena nanti kalau ini kita kalikan silang, berarti kan 5-nya menjadi kali 2. Padahal seharusnya bukan kali 2. Nah, sesuai dengan prinsip awal, karena yang ada 3 ada 2, ini kan kali 6, itu kalikan 6. Nah, pada saat kita kalikan 6, ini harus kali 6. 2x tambah 11 per 3. Nah, 5-nya ini juga harus kali 6. Gitu. Nah, di sini 6 kali 1 tambah x per 2 kurangi 6 kali 4. Nah, jadi kalau tadi ini mau dikalikan ke sini, berarti kan 4-nya ini harus jadinya kali 3. Padahal seharusnya ada kali 6. Maka itu hati-hati. Bentuk kali silang hanya boleh seperti ini. Pada saat semuanya dalam bentuk pecahan. Pecahan sama dengan pecahan. Nah, baru boleh. Tapi kalau tidak, jangan. Tetap kita kalikan dengan KPK dari penyebut. Nah, sehingga nanti ini kalau mau dilanjutkan, ini jadi 2, ini jadi 3. Jadi yang cuma yang shipper ini aja, yang bukan kali 6 lagi, tapi kali 2 sama kali 3. Tapi yang ini tetap dia kali 6. Sehingga ini menjadi 4x tambah 22 ditambah 30 sama dengan 3 ditambah 3x dikurangi 24 gitu. Jadi 4x ditambah berapa dia? Ini 30 tambah 52 sama dengan 3x dikurangi 21. Sehingga 4x min 3x sama dengan negatif 21 dikurangi 52. X sama dengan negatif 73. Oke. Kayak itu ya. Nah, jadi itulah teknik-teknik penyelesaian dari suatu persamaan linier satu variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.